Halo semua, perkenalkan nama aku Sheila Senaka Wijaya dan di sini aku akan menjelaskan terkait topik yaitu topik mengenai ekonomi dan politik di Asia Pasifik dengan judul Strategi Pembangunan Newly Industrialized Countries atau NIC yang terdiri atas Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Singapura. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang sesungguhnya atau fokus utamanya, kita perlu tahu nih, kira-kira apa itu Asia Pasifik atau negara-negara Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Pasifik maksudnya adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Pasifik. Dan negara-negara itu antara lain dari Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, dan juga Mongolia. Jadi nggak terbatas cuma di Asia Timur atau di Asia Tenggara atau di Asia Selatan. Yang penting selama dia berbatasan langsung dengan Laut Pasifik, maka itu termasuk ke dalam negara Asia Pasifik. Dan tentunya harus termasuk ke dalam benua Asia juga ya. Jadi NIC atau Newly Industrialized Countries ini merujuk pada negara-negara yang mengalami transisi dari negara berkembang menuju negara maju. Dan bila ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, NIC artinya negara yang baru diindustrialisasi. Biasanya negara-negara ini nunjukin tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan industrialisasi yang kuat, tapi dia belum nyampe ke tingkat kesejahteraan atau pembangunan sosial yang sama dengan negara maju. Contoh-contoh negaranya yaitu Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan juga Taiwan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kira-kira bedanya NIC, negara-negara di NIC dengan negara maju ini apa aja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang beda NIC, negara-negara NIC dengan negara Asia lainnya. Jadi yang pertama, beda NIC dengan negara Asia lainnya yang itu tingkat industrialisasinya. Negara-negara NIC ini biasanya punya sektor manufaktur yang kuat dan infrastruktur industri yang lebih maju. Sedangkan negara-negara Asia yang lainnya itu daripada melakukan kegiatan industri, mereka pada masih fokus kepada sektor pertanian yang sebagai jasa atau pendapatan utama mereka. Lalu yang kedua, itu ada pertumbuhan ekonomi, di mana negara-negara NIC ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, sedangkan negara-negara Asia lainnya yang tidak termasuk NIC itu mungkin cenderung lambat atau fluktuatif atau naik turun. Lalu yang membedakan pula antara negara-negara yang termasuk ke dalam NIC dengan negara lainnya yaitu dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita dari negara-negara NIC ini cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Tapi apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, itu tuh mereka pendapatan per kapitanya belum setinggi negara-negara maju. Untuk bisa kesampai title NIC ini tentunya tidak sembarangan. Ada beberapa faktor yang membuat mereka bisa mendapatkan title itu, dan salah satu cara agar menjadi NIC itu ada support pemerintah atau support dari negaranya sendiri agar bisa mendapatkan title tersebut. Sebuah negara bisa mendapatkan title NIC itu atau Newly Industrialized Country itu nggak lepas daripada faktor-faktor yang mengubah negaranya. Yang pertama itu dari intervensi pemerintah. Sebagian besar di NIC itu dipengaruhi oleh intervensi pemerintah yang mendorong perkembangan secara keseluruhan atau pengembangan industri-industri tertentu melalui kebijakan yang memang tepat untuk negaranya. Intervensi kebijakan ini melibatkan pemberian subsidi, terus pengandalian suku bunga pinjaman, dan juga investasi publik. Contohnya, pemerintah mungkin memberikan insentif fiskal untuk memperkuat sektor-sektor industri tertentu yang dianggap strategis. Tentu ini memungkinkan perekonomian yang untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan keuntungan bagi negara tersebut di pasar global, sehingga mereka bisa bersaing begitu di pasar global. Lalu yang kedua yaitu negara-negara yang termasuk dalam NIC ini tidak takut untuk memulai. Mereka tidak takut untuk menjadi pelopor. Mereka tidak takut untuk yang namanya melakukan kegagalan di percobaan pertama. Negara-negara NIC ini justru malah menikmati start awal atau memulai dari awal, karena itu justru memberikan keunggulan dalam hal
pembangunan ekonomi mereka. Contohnya mereka ingin mencoba suatu hal baru. Mereka sudah gagal nih contohnya di percobaan pertama, dan apabila sudah gagal mereka langsung cek value-nya gimana, dan di percobaan selanjutnya mereka tinggal mengimprove atau memperbaiki hal tersebut dan tinggal menjalankan, sehingga adaptasinya akan cenderung lebih cepat, terutama untuk di bagian teknologi, dan ini akan mempercepat industrialisasi dan juga produktivitas. Keunggulan ini juga bisa jadi merupakan hasil dari investasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan. Seperti yang aku mention di faktor yang pertama, mereka itu cenderung ke investasi ke fasilitas-fasilitas publik, mungkin ke sekolah untuk pendidikan mereka, untuk pendidikan negara tersebut, seperti itu. Nah, salah satu negara yang merupakan NIC, yang merupakan tetangga kita sendiri, tetangga dari Indonesia, yaitu Singapura, yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mendapatkan title ini. Singapura berhasil menjalankan strategi industrialisasi yang berfokus pada ekspor sejak 1960-an, setelah sebelumnya menerapkan pendedakan substitusi impor yang kurang efektif. Sayangnya, kesuksesan Singapura ini didukung oleh banyak faktor, seperti keterlibatan aktif dari pemerintah, investasi asing yang banyak atau signifikan, serta kebijakan yang mendorong proses industrialisasi. Jadi banyak intervensi dari pemerintah yang juga mendukung proses dari perkembangan negara ini. Stabilitas politik dan ideologi pemerintahan juga memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi negara ini. Selain itu, kalau dibanding-bandingin ya dengan negara Asia lainnya, contohnya seperti Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia sendiri, ini belum mendapatkan status NIC begitu. Tapi mereka ini padahal punya keterbatasan alam, Singapura, tapi kenapa mereka bisa mendapatkan title yang cukup modern, yang cukup baik, yaitu newly industrialized country, atau sudah mendapatkan title dan negara yang bertransisi dari negara berkembang menuju negara maju, walaupun mereka belum bisa disebut sebagai negara maju. Singapura sendiri sudah berhasil yang namanya mengembangkan industri yang lebih kompetitif, sehingga menjadikan mereka salah satu negara dengan tingkat pendapatan tertinggi di kawasan Asia. Hanya tertinggal saja dari Jepang. Keberhasilan ini turut meningkatkan kerjasama regional melalui ASEAN. Kemunculan NIC di Asia Tenggara menunjukkan bahwa hubungan dengan ekonomi global, terutama orientasi ekspor, dapat membantu negara-negara berkembang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, sekian penjelasan singkat dari aku. I hope you can understand what I'm saying. Aku harap kalian dapat mengambil hikmah atau pesan-pesan dari apa yang aku sampaikan atau dari penjelasan yang aku sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.